Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa ba'du. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya semoga kita semua selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, mungkin banyak dari kita yang bertanya-tanya pada diri kita sendiri, kenapa rezeki kita selalu seret dan masalah juga sering datang dengan bertubi-tubi. Memang ini adalah sebuah pertanyaan yang cukup sulit untuk ditemukan jawabannya. Terkadang ada juga usaha yang sama dikeluarkan atau dikerjakan oleh beberapa orang, akan tetapi hasilnya belum tentu bisa sama. Atau kadang sudah rajin beribadah, namun bukan berarti kehidupan dalam aspek lain akan berjalan dengan mulus. Apalagi dalam kehidupan berumah tangga, pasti pernah mengalami pasang surut dalam aspek finansial atau ekonomi. Maka ketahuilah, setidaknya ada 4 hal yang harus diperhatikan ulang jika dirasa sangat sulit untuk mendapatkan rezeki dan suka ditimpa masalah yang cenderung bertubi-tubi. Adapun 4 hal itu yaitu yang pertama, malas dan suka menunda-nunda pekerjaan. Ada orang yang begitu rajin beribadah namun masih suka menunda-nunda pekerjaan yang ada di depan matanya. Demikian itu adalah salah satu tanda sulitnya untuk mendapatkan rezeki. Rasa malas adalah musuh terbesar dari diri kita sendiri, dan hanya kita yang bisa mengendalikannya. Rasa malas akan bisa menjadi penyebab hilangnya kesempatan untuk mendapatkan yang namanya rezeki. Orang yang malas membuat dirinya berhenti berkembang. Seiring dengan berjalannya waktu, mereka tidak mengalami perubahan. Orang malas adalah bentuk orang yang tidak bersyukur atas waktu yang dimilikinya. Mereka terkesan menyia-nyiakannya, dan semua orang menghabiskan waktunya dengan cara yang berbeda-beda. Mereka semaksimal mungkin menggunakannya dengan hal yang lebih bermanfaat. Karena waktu adalah yang paling berharga yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Kehilangan banyak waktu hanya karena merasa malas atau menunda-nunda adalah kerugian yang besar. Adapun hal yang kedua yaitu perbuatan atau kebiasaan yang buruk. Seperti kata pepatah, apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Perbuatan dan kebiasaan buruk hanya akan mendatangkan hal buruk lainnya. Perbuatan buruk yang bisa merugikan orang lain atau merugikan diri sendiri membuat pintu rezeki kita menjadi tertutup rapat. Ketika kita berbuat buruk dan merugikan orang lain, bisa saja orang tersebut mendoakan hal buruk karena perlakuan kita. Kebiasaan buruk seperti berzina, suka memfitnah orang lain, atau memanfaatkan orang lain hanya untuk kepentingan pribadi kita sendiri. Yang ketiga yaitu cara berpikir yang salah atau negatif. Tak hanya dari perbuatan dan perkataan, pikiran juga berdampak pada kehidupan seseorang, termasuk di dalam mencari rezeki. Seperti apa pola pikir kita, prasangka yang dibuat oleh diri sendiri juga bisa mempengaruhi kondisi hidup kita.
Pikiran yang positif dan optimis akan mendatangkan hal-hal yang positif juga. Begitu pula sebaliknya, kebanyakan dari mereka yang kesulitan mencari rezeki adalah karena mereka yang suka iri dengki dengan orang lain atau suka berburuk sangka dengan orang lain. Tentang bagaimana cara kita memandang hidup secara keseluruhan akan berdampak pada bagaimana kita akan mendapatkan limpahan rezeki dan berkah. Yang keempat yaitu rezeki sulit karena ujian. Hal ini mungkin banyak dialami orang yang sudah rajin beribadah, sudah berprasangka positif, namun masih saja terasa sulit dalam mencari perihal rezeki. Bisa jadi ini adalah bentuk ujian yang harus dilewatinya. Namun dalam hal ini tergantung bagaimana cara seseorang menghadapi ujian tersebut. Apakah mereka menjalani dengan pasrah saja atau terus berusaha sebisanya? Jika bisa menghadapi kesulitan finansial dengan cara yang positif, kemungkinan besar bisa dikatakan orang itu lulus dalam ujian ini. Itulah 4 penyebab seseorang bisa mengalami kesulitan rezeki. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang dapat saya sajikan untuk pemirsa. Semoga ada manfaatnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.